Uang gaji panjenengan itu kami yang bayar loh. Presiden itu hanya memegang pemerintahan, memanage pemerintahan. Gaji kalian para polisi itu bukan duit Pak Jokowi itu, melainkan bersumber dari APBN. Intervensi, campur tangan, intimidasi Pak Jokowi itu. Nah, kok malah membabi buta. Nek membabi nggak buta, malah kadang tahu jalan, ini buta ini. Halo, hadir kembali bersama Om Begawan, tetap di Ngopini Politik Ngompol. Pak Jokowi ini sebenarnya merasa dirinya itu presiden apa wali kota atau janjannya itu. Lah kok makin lama perilakunya malah makin tidak masuk akal. Apa sih yang ditakutkan seorang presiden itu jika anaknya tidak menang pilpres tuh? Ya segitu besar hawa nafsunya sampai sekarang ini. Kita menangkap fenomena aparat melakukan tindakan di luar nurul. Nalar itu orang nulur. Sebuah peristiwa yang menurut Om Begawan ini kelasnya kayak bocah yang takut kehilangan kelereng. Oh, kelereng, kehilangan temen itu. Ya, jadi, usai berbagai akademisi kampus, City Fest Academy itu berkumpul ahli filsafat, budayawan dan berbagai elemen mengkritik pemerintah, termasuk Pak Jokowi itu. Kampus-kampus yang masih diem itu, sing belum ngomong, belum melakukan statementnya itu diminta buat pernyataan itu. Yang intinya mengapresiasi kinerja pemerintah. Walah. Kok ya sampai segitunya cara wong kerjane wong Solo lho, Pak Jokowi itu wong Solo lho. Beneran ini. Sebagai sesama asal Solo, orang Solo, Om Begawan tuh malu bingit itu, malu itu. Orang umum mau saya itu. Lah kan sederhana saja toh Pak Jokowi itu tuh. Bila banyak yang bersuara kritis, itu mengkritik, malah cenderung negatif loh sekarang ini. Makin kesini tuh makin mau coblosan. Iya loh, tandanya mesti introspeksi diri. Iya Pak Jokowi harus introspeksi. Harus meneping manah itu loh. Artinya dinepke jane ono apa kok saya dikritik. Harusnya begitu. Wong Jawa kudune ngono. Jika memang merasa keliru ya minta maaf. Mundur dari kursi presiden kalau perlu itu loh. Bukannya refleksi, di luar malah beredar kabar. Bukannya refleksi loh, malah aneh-aneh tuh. Adanya ubek-ubek pada kampus yang belum membuat pernyataan mengkritisi pemerintah. Ya kok cah cilik wah. Diojo-ojoi. Lah kok beberapa kampus itu mengaku di WA loh. Ditelepon sama kepolisian itu untuk buat testimoni muji-muji kinerja pemerintah. Wah, ABS nih maunya kan suruh ABS. Welek tenan kon muji-muji baik. Lah kok malah kayak wali kota Depok aja. Iya toh? Kayak perilakunya Pak Imam Budi Hartono. Dia pernah meminta warga buat baliho atau video ucapan terima kasih. Maksudnya apa, Pak? Beneran loh ini. Ini nggak ngarang sendiri saya ini. Bener ini. Wong Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang itu, atau Universitas Atmajaya Jogja, Unimus Semarang dan Unwahas Semarang juga mengatakan hal sejenis, sama seragam itu. Ditelepon itu, dan saya tahu ya telepon siapa itu. Tadi udah ngomong di media itu. Mereka ditelepon di WA untuk mengapresiasi kinerja pemerintah. Tur permintaannya itu kayak bakulan di pasar itu. Ada nyang-nyangan. Kayak makelaran itu. Wah, jangan parah ini. Negosiasi atau tawar-menawar kayak makelaran jual beli motor bekas itu. Tadinya minta ucapan itu bentuknya video. Wah, ben jelas loh. Nah, jika keberatan ya buat surat pernyataan saja, saya rodok ringan. Format video, surat pernyataan, semua sudah disediakan. Garek moco. Garek ngomong. Oh enak men. Ini sivitas akademi loh. Para cendekiawan mau dihapusi. Ini kalangan akademisi itu.
Memang yang minta langsung bukan Pak Jokowi. Iya pasti, masa Pak Jokowi langsung jaluk dewe. Melainkan itu Kapoltabes Semarang. Dan itu sudah diakui sama Pak Kapoltabes tuh. Kombes Polisi Irwan Anwar itu namanya. Nah, permintaan itu sebagai menjaga Harkam Tipmas katanya. Itu singkatannya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hubungannya nang endi? Kaya wong situs akademisi itu sarap gelut apa piye? Memberikan kritikan itu sebuah kemajuan bangsa, itu demokrasi. Negara makin maju, demokrasinya makin maju. Oh, ditertib. Kaya arep keroyokan wae. Jadi nantinya karpe itu ucapan apresiasi itu mendinginkan suasana jelang pemilu, karpe gitu loh. Itu kata Pak Irwan, bukan kata Om Begawan. Dan Pak Irwan mengatakan tidak memuji presiden, tidak mengarahkan memilih siapa, hanya menjaga pemilu supaya damai. Nah, yang disampaikan ini juga seperti yang diharapkan Kabid Humas Polda Jateng, itu Kombes Stefanus Sateke Bayu. Nah, dorongan itu jadi calling sistem pemilu damai. Ya memang sih, memang. Sudah ada beberapa kampus di Jawa Tengah yang membuat video ucapan itu dan diviralkan oleh akun TikTok @enaknyangapain.y8 itu nggak salah. Ya, tapi yang mengejutkan itu, akun itu foto profilnya bergambar Prabowo dengan baju khas kampanye warna biru muda. Oh, semua masyarakat jadi ra percaya. No. Jadinya yang nyuruh aparat kepolisian apa kubu Prabowo kalau caranya begitu. Mau kampanye lewat selubung akademisi. Lah kok bisa-bisanya loh. Lah akun itu yang memposting kok lagian mau ucapan terima kasih kok disuruh-suruh itu. Terus piye ini wong Jawa itu dadi guyu kemekelen saya ini. Bukan atas kesadaran pihak kampus sendiri loh. Termasuk ngapain pihak perguruan tinggi kasih ucapan-ucapan begituan. Polisi ini ngerti tridharma perguruan tinggi apa enggak sih? Nah, itu kalau enggak tanya, jika ngerti dicek dulu. Mereka akan bersuara bila pemerintah yang semestinya netral, melindungi semua pihak, tidak condong ke pasangan tertentu yang harus dijaga. Harusnya begitu. Lah bila tidak, atau condongnya presiden ke Prabowo Gibran sudah ketok, cetok, welo-welo, kentara itu. Mereka ya jelas gak bisa diam, no. Gatel itu. Pikirannya sudah gak rela negaranya diperlakukan seperti itu oleh kepala negaranya, gak rela. Mereka ya jelas gak bisa diam. Mereka harus menyatakan apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Orang itu disuruh-suruh. No. Lah yang bikin kacau lagi nih. Justru alasan aparat tadi, Pak polisi maksud saya, pemerintah itu bekerja dengan baik katanya. Nggak usah dikasih ucapan terima kasih. Lah kan itu sudah tugas mereka. Kewajiban mereka tuh. Ya ngapain diucapin terima kasih pada pemerintah? Kan mereka sudah mendapatkan gaji. Dari duit yang kami bayarkan lewat pajak-pajak dari masyarakat termasuk pegawai itu. Bisa-bisanya berdalih testimoni menjaga pemilu damai. Oh no. Menjaga situasi katanya. Lah memangnya waktu berbagai kampus menyoroti tingkah pola Jokowi. Lalu situasi negara ini kacau apa gitu, Mak? Perkiranya begitu. Ketika kampus-kampus mau menyatakan petisinya mengkritik Jokowi terus ribut kacau gitu, ya enggak lah. Enggak, mereka itu orang cerdik-cerdikiawan. Orang cerdas intelektual, orang kayak wong dalanan itu, kayak pendukung sebelah sidik-sidik gelut, sidik-sidik duit. Apa polisi nggak bisa antar anak ke sekolah nantinya? Apa istri bapak nggak bisa belanja ke pasar apa gitu? Apa bapak nggak sempat pulang soalnya mengamankan sebuah wilayah yang mau kacau? Nggak ada. Lah wong kalian masih bisa pulang dengan aman, masih ketemu anak istri, masih bisa ke mall. Nggak ada tuh kericuan, nggak ada apalagi kerusuhan itu. Ya bila alasan itu yang benar kalau memberikan alasan itu. Tidak ngawur begitulah. Tingginya tensi politik atau makin angetnya kondisi jelang pilpres ini, itu hal biasa, Pak.
Pemilu ini ora gayeng, ini ora anget. Kebalik deh. Pemilu itu kalau nggak anget-anget panas-panas gitu ya ora gayeng. Serta hanya terjadi di media sosial sebenarnya itu. Di masyarakat anteng-anteng aja. Di wilayah saya itu wah, seorang biasa, nggak ada yang ribet gitu loh. Rakyat juga masih bisa bekerja dengan nyaman, masih mendapatkan nafkah. Malah tempat-tempat rekreasi itu penuh itu, tempat wisata kebak, nyanyi-nyanyi, kosplesan, kafe-kafe kebak nggak ada. Nah, maksudnya gangguan Kamtipmas itu yang piye itu maksudnya itu. Yang bagaimana? Sebutkan di mana? Situasi politik nggak damai seperti apa, Pak? Ya, bisa tunjukkan di mana? Ya, mbok sudahlah, Pak. Polri itu jangan ikut cawe-cawe lah, mengamankan saja lah. Pakai dalih menjaga ketertiban segala macam nggak usah. Lah, para akademisi, perkumpulan ahli filsafat atau pernyataan rektor, nggak ada tuh yang nyodorin ancaman, nggak ada. Atau Pak Rektor mana gitu, nggak ada tuh. Waktu baca pernyataan keprihatinan tuh berdiri di tank perang misalnya, atau bawa golok semua itu, atau berada di kokpit pesawat tempur, atau sembari nantang senjata revolusi, tidak, nggak ada. Orang-orang kampus itu yang maju ya nuraninya, Pak, hatinya, cara pandangnya. Nah, cara meredamnya itu gampang banget, Pak, sebenarnya. Pak polisi laporkan semua kampus yang bikin pernyataan itu, kumpulkan videonya dan fotonya, kirim ke atasan. Ya, Kapolda misalnya supaya jadi ke Kapolri. Itulah. Ya. Nanti para Kapolda biar ngirim ke Kapolri. Nah, baru sama Pak Kapolri biar diserahkan ke Presiden. Ini loh. Situasi di kampus-kampus seluruh Indonesia itu yang mengkritik Bapak itu. Harusnya Pak Presiden kalau sudah membaca, melihat, introspeksi. Nah, siapa tahu Presiden masih punya rasa malu. Juk pamitan dan pulang ke Solo. Ketemu teman-teman lama. Lah ini kok malah nyuruh hal yang tidak benar. Ya ingatlah, Pak. Uang gaji panjenengan itu kami yang bayar loh. Presiden itu hanya memegang pemerintahan. Memanage pemerintahan. Gaji kalian para polisi itu bukan duit Pak Jokowi itu. Melainkan bersumber dari APBN. Intervensi, campur tangan, intimidasi Pak Jokowi itu. Nah, kok malah membabi buta. Nek membabi nggak buta malah kadang tahu jalan, ini buta ini. Nabrak-nabrak itu. Nah, ada apa dengan kritik yang dilontarkan akademisi ke pemerintah? Om Begawan yang tiap hari kritik. Apa yang salah? Salahnya di mana? Nah, ingat loh. Ini Om Begawan ini ngompol konten politik. Isinya ya berupa opini, pendapat, menyoroti berbagai peristiwa dan harapan Om Begawan. Ya semuanya demi kebaikan. Apa yang Om Begawan sampaikan itu murni keprihatinan pribadi. Sedih tuh melihat Pak Jokowi sudah tidak seperti dulu. Kayak nggak percaya aja nih Om Begawan itu kayak ngimpi itu loh. Kok lupa dengan komitmen serta integritas yang beliau lakukan sejak tahun 2004. Sejak mau mencalonkan sebagai wali kota itu sampai sekitar Oktober tahun lalu. Meski Pilpres tinggal seminggu lagi nih, masih ada waktu loh, Pak. Sama sekali tidak terlambat untuk menyelamatkan negara ini dari perusak-perusak demokrasi. Nah, Pak, seandainya Gibran mau mundur, tetap banyak yang antipati. Tapi demi kebaikan bangsa, itu yang harus Pak Jokowi lakukan harusnya. Ya, jika Gibran mundur, paling yang rugi ya langsung ya Pak Jokowi sekeluarga lah. Partai pendukung, ya biasa. Merasa dirugikan. Namun nama Presiden ke-7 Indonesia tetap harum di mata dunia. Nah gini aja deh Pak Jokowi, jujur aja lah. Bener nggak Pak Presiden memerintahkan hal itu? Nah, nyuruh-nyuruh seperti itu, jujur bener nggak? Bila tidak, ya sampaikan pada semua petinggi TNI Polri. Untuk tidak sok-sokan cari muka, berapologi menjaga pemilu damai. Lah kan yang bisa membuat situasi kondusif, sumbernya segala tingkah pola Presiden. Ya toh, lebih baik malu disebabkan mundur dari Pilpres dibandingkan rasa malu kalah dari Pilpres. Nah sebenarnya majunya Gibran ke Pilpres itu kayak pepatah Jawa. Akhirnya nanti begini loh, menang ora kondang, kalah genah di kudang. Iya toh, menang nggak masalah, orang hebat, tapi kalah ngisi-sini tuh. Artinya tidak memenangkan Pilpres tidak akan dikenal. Tetapi seandainya kalah bakal jadi bulan-bulanan rakyat.
Ya maaflah Pak Polisi dan TNI, ini hanya kritikan pada panjenengan supaya tetap netral untuk menjaga semua komponen, semua masyarakat, semua bendera untuk pemilu yang damai, benar, tetap netral. Gitu ya pendapat Om Begawan. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.